107,2 FM ke Radio Media, informasi dan hiburan. Selamat ke radio, masih di Radio Action. Tapi jam 8 malam ini khusus untuk interaktif dengan teman-teman dari SMA Negeri 2 Wates. Mana suaranya? Hai. Aduh, kaget. Suara-suara ABG itu yang ngebas-ngebas gimana gitu. Oke, dan kali ini kalian akan membawakan tentang materi apa nih? Ya, malam ini kita akan membawakan materi yaitu HIV dan AIDS. Oke, HIV dan AIDS. Pokoknya banyak banget yang akan bisa kita bicarakan ya, yang diobrolin tentang HIV dan AIDS. Oke, Prita mau nanya nih, HIV dan AIDS itu apa sih sebenarnya tuh? Ya, kalau AIDS itu penyakitnya, sedangkan HIV itu virusnya. Nah, penjelasan lebih dalam tentang AIDS itu merupakan sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang ditimbulkan oleh rusaknya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV itu juga bisa menyebabkan seseorang rentan terhadap infeksi oportunistik atau tumor, gitu. Gitu, untuk penyebabnya sendiri apa deh? Nah, kalau penyakit AIDS itu disebabkan oleh HIV-nya. Jadi kalau HIV itu kan bisa menular. Nah, penularannya itu bisa melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam dengan cairan tubuh. Nah, cairan tubuhnya itu bisa berupa darah, air mani, cairan perseminal, atau air susu ibu yang mengandung HIV. Nah, selain itu bisa juga menular melalui transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi atau bekas berganti-ganti gitu, terus bisa kontak ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan, atau pemberian ASI. Oke, berarti HIV dan AIDS sendiri itu sifatnya menular ya, termasuk penyakit yang menular. Untuk dari tingkat pengobatannya sendiri, apakah HIV dan AIDS itu termasuk penyakit yang bisa tingkat kesembuhannya itu kayak gimana? Coba deh dijelasin. Nah, kalau sampai saat ini HIV itu kan virusnya. Nah, kalau obat buat AIDS-nya itu sampai saat ini belum ditemukan. Tapi sudah ada obat untuk menekan atau mengurangi kekebalan. Kekebalannya itu kayak antiretroviral atau ARV. Itu bisa menekan jumlah bakterinya atau virusnya yang masuk ke dalam tubuh. Oke. Nah, bagi teman-teman yang gabung, bisa gabung di mana, Adi? Telepon 0274 550 893. Dan SMS-nya di mana? 081 931 731 072. Oke, bagi teman-teman yang juga pengen gabung di via Facebook, bisa ya di KR Radio Jogja atau Twitternya di @KR Radio Jogja. Oke, masih banyak yang akan diomongin nih. Kalau untuk gejala penyakit AIDS sendiri kayak gimana nih? Nah, gejalanya itu biasanya berupa yang pertama, pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian yang kedua, penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan itu disebabkan biasanya karena penyakit-penyakit dari dampak dari AIDS-nya itu. Lalu ada demam yang hilang timbul. Nah, demamnya itu kadang-kadang datang, kadang-kadang pulang pergi. Oh, gitu ya? Iya, kemudian ada perasaan tidak enak badan. Lalu ada juga diare yang berulang, seperti tadi pulang pergi. Lalu ada juga thrush atau infeksi jamur di mulut. Itu kayak gimana tuh thrush? Nah, ada seperti jamur itu di dalam mulutnya. Jadi bercak-bercak putih di dalam mulut. Oh, jadi bisa dilihat dari mulutnya ya, apakah ada bercak putih. Kalau misalnya ada kayak gitu, bisa jadi dia terkena AIDS kayak gitu ya? Iya, bisa jadi. Kalau nggak diperiksa dulu, diagnosanya sih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan kalau AIDS sendiri penyakitnya itu berlangsungnya seberapa lama sih? Sekitar 10 tahunan dan itu biasanya lama. Untuk akibatnya sendiri dari penyakit itu apa? Dari HIV AIDS? Akibat dari penyakit AIDS itu bisa merusak dari organ tubuhnya sendiri. Misal dari kekebalan tubuhnya itu semakin berkurang, karena kan virus HIV itu menyerang kekebalan tubuh seorang individu. Nah, selain itu bisa juga menyebabkan tekanan mentalnya. Jadi kalau orang yang terkena AIDS itu biasanya mendapat tekanan dari orang di sekitarnya, misal mendapat diskriminasi perlakuan. Jadi banyak masyarakat saat ini berpersepsi bahwa orang yang terkena penyakit AIDS itu bahwa
orang yang patut untuk disingkirkan. Padahal orang yang terkena AIDS itu bisa memiliki prinsip dan kemauan untuk hidup lagi jika seseorang di sekitarnya bisa memberikan dorongan atau motivasi. Oke, jadi orang-orang yang malah butuh support kadang-kadang malah dicemooh ya di lingkungan sekitar. Oke, Sobat Kredio, masih banyak yang bisa kita obrolin mengenai HIV dan AIDS bersama teman-teman dari SMA Negeri 2 Wates. Nanti kita skip dulu ya obrolannya setelah yang berikut ini. Masih di Radio Action dengan interaktif bersama teman-teman dari SMA Negeri 2 Wates ya. Ada siapa di sana? Adi Kristi Satrio Utomo. Waduh, kenceng banget deh. Terus satunya ya yang cewek. Ada Bestaria Rindiaratri. Oke, ada Adi dan Besta sebagai istilahnya apa ya, narasumber untuk interaktif kita malam ini, Sahabat Kredio. Nah, tadi kita lanjutin ya pembicaraan kita mengenai HIV dan AIDS. Nah, kalau Prita mau nanya nih, bagaimana sih untuk menghindari penyakit HIV dan AIDS? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, ada beberapa cara untuk menghindari penyakit AIDS. Yang pertama itu melakukan tes CD4. Nah, CD4 ini jika dilakukan secara rutin dapat mengetahui tingkat sistem imunitas seseorang. Terus yang kedua, jauhi narkoba terutama yang disuntikan. Untuk tes CD4 tuh kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Nah, tes itu kan bisa dilakukan di rumah sakit. CD4 itu bisa diketahui saat kita kan seseorang memiliki sistem imunitas. Nah, CD4-nya itu berguna untuk mengetahui tingkat sistem imunitas tersebut. Oh, oke deh. Terus yang selanjutnya, jangan menggunakan jarum suntik bekas. Nah, maksudnya itu kalau sudah menggunakan jarum suntik yang satu, jangan digunakan untuk menyuntikkan pada orang yang lainnya. Karena virus HIV itu bisa menular lewat jarum suntik yang dilakukan secara berulang kali. Nah, selanjutnya, jika mendapatkan donor darah harus benar-benar bebas dari HIV. Jadi, kita harus benar-benar bisa selektif untuk memilih apakah darah itu benar-benar bebas dari HIV atau tidak. Nah, yang selanjutnya, jangan berganti-ganti pasangan. Maksudnya, kita harus setia hanya dengan satu pasangan saja. Terus, lakukanlah pemeriksaan cairan sperma pada pasangan yang akan memiliki anak. Nah, jika ada kedua orang yang sudah menikah, itu ingin memiliki anak, maka harus benar-benar berhati-hati apakah mereka itu benar bebas dari narkoba atau tidak tertular dari virus HIV. Kalau kayak gitu biasanya malah sebelum menikah ya, melakukan tes. Sebaiknya malah sebelum menikah kayak gitu. Biasanya sih dilakukannya seperti itu. Oke, untuk menghindarinya, kalau untuk mencegah HIV dan AIDS sendiri seperti apa tuh? Cara mencegahnya, yang pertama ada hindari kontak dengan darah yang terinfeksi HIV. Nah, cara ini biasanya cara yang paling umum untuk menularkan HIV itu melalui kontak dengan darah dari orang yang terinfeksi HIV. Nah, yang kedua, hati-hati dengan jarum suntik dan peralatan bedah obat infus. Nah, kan tadi dijelaskan Mbak Besta, jika ada orang yang terkena HIV itu biasanya penularannya melalui infus tadi. Itu HIV dapat menempel, virusnya itu dapat menempel pada jarum suntiknya. Lalu jika jarum tadi terkena tubuh kita, itu dapat menular. Lalu selanjutnya gunakan kondom. Itu kondom adalah baris pertama untuk pertahanan Anda untuk menghindari infeksi HIV. Kondom dapat mengurangi kemungkinan terinfeksi HIV. Nah, tetapi juga dapat melindungi diri dari infeksi menular seks lainnya. Yang terakhir, hindari seks bebas. Nah, jika mempunyai satu pasangan seksual, maka akan meminimalisir kemungkinan tertular HIV. Oke. Kalau penularan HIV kan dari cairan tubuh ya, tadi seperti darah, terus organ-organ intim. Kalau misalnya satu gelas nih, kan satu gelas gitu ya, kita sama orang yang terkena HIV, itu otomatis air liurnya kan kena, itu bisa tertular gak? Nggak bisa. Enggak, kenapa? Nggak. Nah, virus HIV itu membutuhkan, jika perantaranya air liur, itu membutuhkan sekitar 2 liter untuk menularkan. 2 liter? Iya, banyak banget. 2 liter itu untuk menularkannya kepada orang lain. Berarti kalau cuma sedikit, nggak ngaruh ya?
Enggak. Enggak, beneran nih. Nah, itu sama aja kalau misal kita melakukan kontak sosial dengan orang yang terkena AIDS. Jadi, virus HIV itu tidak dapat menular lewat hubungan, misal kayak bersalaman, menggunakan alat makan secara bersama-sama, menggunakan WC umum dengan orang yang terkena HIV/AIDS itu tidak bisa menularkan penyakitnya. Karena AIDS itu bisa tertular hanya lewat cairan. Jadi, kalau misal kita terkena luka dan ada darahnya dari orang yang terkena penyakit AIDS itu bisa jadi terkena virusnya. Oke, jadi aman-aman aja ya. Padahal Iya. kan ada stigma di masyarakat kalau orang yang penyakit HIV sama AIDS itu sangat berbahaya dan menular. Oke, yang udah SMS udah cukup banyak nih. Ya, aku bacain aja ya. Ada Gempol, bagaimana cara kita untuk mengobati penyakit HIV? Dan bagaimana kalau kita sudah berusaha untuk tidak tertular HIV tapi masih tertular? Kayaknya pertanyaannya agak lucu deh kalau yang ini. Kalau untuk mengobati tadi udah dijawab yang pertama ya. Iya. Diulangi lagi coba. Ya, kalau mengobati itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV itu secara sembuh total. Tetapi obatnya itu seperti ARV itu hanya mengurangi atau memperingan dan memperlambat HIV itu untuk menggerogoti tubuh kita. Nah, Mbak Pista mungkin bisa menambahkan? Nah, ARV sendiri itu kan juga bisa berfungsi untuk menghambat perjalanan HIV. Nah, bagi orang yang belum memiliki gejala AIDS, maka ARV bisa mengurangi kemungkinan menjadi sakit. Sedangkan bagi orang yang sudah dengan gejala AIDS, maka jika dia memakai ARV, biasanya mengurangi atau menghilangkan gejala tersebut. Nah, ARV juga bisa mengurangi kemungkinan gejala tersebut timbul di masa depan, gitu. Oke, nih kalau misalnya ada pasangan yang salah satunya atau salah keduanya itu terkena HIV/AIDS ya, kan mereka manusia pasti pengen menikah juga dong. Nah, bagaimana tentang nasib anaknya nih? Apakah otomatis akan terkena HIV/AIDS juga atau kayak gimana? Siapa yang mau jawab? Nah, kalau misal ada kedua orang yang sudah menikah, tapi ada keduanya atau salah satunya memiliki penyakit AIDS, itu biasanya anaknya juga akan memiliki AIDS. Tapi kalau kemungkinan kecil anaknya itu tidak bisa tertular AIDS, karena saat melakukan konsepsi antara individu satu dengan individu lain itu virus AIDS sudah menempel di sperma dan ovumnya tersebut. Oke, berarti kemungkinan besar anak yang terlahir dari orang tua yang terkena HIV/AIDS mereka juga kena ya? Iya. Wow, ngeri juga ya. Oke, ini ada yang bertanya juga nih, kalau cara penularan HIV dan AIDS ya, kalau berenang di kolam renang dengan orang dengan HIV/AIDS itu gimana? Jika penularan melalui kolam renang, nah itu jika hanya berenang biasa itu tidak dapat tertular. Tetapi jika dengan berhubungan seksual bisa jadi itu tertular HIV/AIDS, karena AIDS itu dapat menular melalui jarum suntik, tato, kontak langsung ibu dengan bayinya saat menyusui. Nah, HIV dapat ditularkan melalui kontak langsung membran mukosa dengan cairan tubuh seperti darah, air mani, dan cairan vagina. Oke deh. Kalau misalnya mereka gak ngapa-ngapain di kolam renang, jelas enggak ya. Karena untuk cairan kayak ludah, air seni menular gak tuh? Enggak, kalau Enggak. air seni enggak. Soalnya kan kalau misal seseorang itu berenang di kolam renang, tapi dia aman-aman saja tidak melakukan hubungan seksual, nah itu tidak bisa menularkan penyakit AIDS. Tapi kalau misal dia di kolam renang melakukan hubungan seksual, nah itu bisa jadi terkena penyakit AIDS. Oke, ini juga ada Bayu Irawan yang mau nanya, teman-teman tahu nggak warga Indonesia yang udah terkena HIV/AIDS jumlahnya berapa, persentasenya ada berapa orang? Nah, kalau saat di wilayah kita sendiri di Yogyakarta itu tahun 2008 itu Yogyakarta menempati peringkat ke-16. Wow. Sedangkan di tahun 2009 itu meningkat atau menjadi peringkat ke-11. Oke. Nah, kalau di peta Yogyakarta di kota Yogyakarta dan Sleman itu
prevalensinya sangat tinggi. Kalau sedangkan di Bantul itu potensinya menjadi tinggi, kalau di Gunung Kidul dan Kulon Progo potensinya masih rendah gitu. Kalau di Indonesia sendiri gimana tuh? Jogja urutan keberapa? Nah, kalau di Indonesia sendiri, Jogja itu menjadi peringkat ke agak di tengah-tengah ya. Keberapa itu? Ada di peringkat sekitar 5 besar. 5 besar? Iya. Untuk yang pertamanya tahu nggak? Pertamanya itu Jawa Barat dengan jumlah 3.162, sedangkan yang nomor 2 itu DKI Jakarta dengan jumlah 2.907. Jadi cukup banyak ya Iya, Jogja. makanya bagi warga masyarakat untuk sampai saat ini harus bisa menjaga pola hidup yang sehat, jangan sampai terkena AIDS. Oke. Nah, masih banyak yang mau bertanya dan kalau yang masih pengen gabung bisa gabung di mana? Telepon 0274 550 893. Kalau SMS 081 931 731 072. Masih bareng sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Wates dengan pembicaraan kita kali ini. Topiknya adalah HIV dan AIDS ya. Oke, masih banyak pertanyaan yang udah dikirim oleh teman-teman di 081931731072. Yang pengen telepon? Ada yang telepon nih. Halo, Karen, selamat malam. Malam, Malam, siapa di mana nih? Afin dari Godean. Afin dari Godean. Oke, Afin mau bertanya apa? Ya, sebenarnya tuh penularan HIV/AIDS itu bisa melalui petting dan oral seks nggak sih? Dan seberapa kemungkinan besar ya penularan itu bisa terjadi? Oke deh, udah? Ada Ya, lagi? Udah. Oke, terima kasih Afin. Ya, Mau langsung dijawab apa nanti di skip dulu? Ya, kalau menurut kami kalau misal melalui petting itu nggak bisa. Tapi kalau misal itu bisa sudah masuk, nah itu bisa jadi bisa menular virus HIV-nya dan terkena penyakit AIDS gitu. Oh, jadi intinya enggak ya? Enggak, kalau Nggak misal bisa. masuk itu bisa. Oke deh. Ada lagi nih, kalau HIV dan AIDS kan rentannya terkena oleh para remaja ya, karena lagi-lagi masa reproduksinya, terus pergaulannya juga kan. Nah, ada yang bertanya nih dari Fugiovani di Jogja, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi remaja agar terhindar dari HIV dan AIDS? Menjaga kesehatan reproduksi remaja ya. Yang pertama, kita itu harus menjaga kebersihan alat reproduksi remaja kita. Nah, ya setelah itu kita itu jangan melakukan hubungan seks bebas. Dan setelah itu jangan menggunakan narkoba atau hindari narkoba dan pergaulan bebas karena biasanya itu banyak menyebar di daerah situ. Lalu pola hidup sehat. Kita harus melakukan pola hidup sehat agar terhindar dari HIV. Oke. Nah, kalau untuk cara nih, orang yang terkena HIV dan AIDS kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya bertemu seperti biasa itu tidak tahu secara langsung bagaimana, apakah dia kena apa enggak. Kalau untuk cara mengenali dari penderita HIV AIDS itu ada nggak caranya biar kita tahu tuh orang ternyata terkena HIV AIDS? Nah, kalau ciri-ciri orang yang terkena HIV/AIDS itu biasanya kita tidak tahu pasti apakah dia terkena HIV/AIDS karena orang yang terkena HIV/AIDS itu terlihat sehat dan merasa sehat, sedangkan orang dengan HIV/AIDS tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi. Dan tes HIV adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepastian. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan masyarakat sekitar, kita ingin mengetahui apakah sekeliling kita terkena HIV/AIDS itu agak lama. Jadi melalui proses dan tidak langsung cepat tahu karena virus AIDS itu bisa menular setelah beberapa tahun kemudian. Gitu. Oke deh, ada juga nih dari Linda. Tadi kan teman-teman sempat bahas ya, kalau yang cowok bisa melakukan pemeriksaan sperma. Kalau yang perempuan kayak gimana nih? Apakah ada pemeriksaan ovum kayak gitu? Bagaimana? Bisa.
Bisa. Jadi Bisa. melalui pemeriksaan seperti apa itu kalau untuk perempuan? Pemeriksaan melalui ovumnya. Oh, seperti itu ya, dari Iya. ovumnya. Iya, Itu bisa dideteksi apakah ada virus HIV/AIDS atau tidak. bisa. Oke deh. Terus ada ada dari Aulia Arsi. Wah, ini nih dia menanya nih, kalau ada orang yang terkena HIV jika mengalami kecelakaan kan biasanya berdarah ya kayak gitu. Sebaiknya ditolong apa enggak nih? Ini lebih ke moral ya kalau kayak gini. Nah, kalau kita kan hidup di dunia ini nggak cuma sendiri, kita juga dikodratkan sebagai makhluk yang sosial. Nah, makhluk sosial itu kan kita harus saling tolong menolong antar manusia satu dengan manusia lain. Oke. Jadi kalau misal ada orang yang kecelakaan, nah sedangkan orang yang kecelakaan itu terkena AIDS. Nah, kita sebagai manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat, sebaiknya kita tetap menolong, tapi dengan catatan harus berhati-hati. Kalau misal kita memiliki luka di dalam tubuh kita, dalam kulit, nah sedangkan orang yang kecelakaan tersebut mengidap penyakit AIDS dan mengeluarkan darah, sebaiknya kita menggunakan pelindung kulit. Oke. Jadi kayak sarung agar tangan kayak darah gitu itu ya? tidak masuk dalam luka kita. Nah, kalau darahnya sudah masuk, nanti kita otomatis dan kemungkinan besarnya akan tertular penyakit AIDS. Jadi harus berhati-hati menggunakan pelindung gitu. Oke deh. Ada juga nih dari Hera Erisa. Tadi kan sempat dibahasnya kalau Jogja urutan kelima ya. Kalau secara universal nih, Indonesia sendiri di dunia itu peringkat keberapa? Nah, kalau Indonesia sendiri di tingkat dunia itu mendapat peringkat 10 besar nasional. 10 besar internasional? Iya, nasional. Nasional, Iya, Indonesia itu loh. sumbernya dari PKBI DIY. Urutan keberapa kalau secara di dunia, secara internasional Indonesia sendiri? Kalau sumbernya itu mengatakan dari 10 besar nasional gitu. Kalau urutannya Aha. itu kemungkinan besar berada dalam antara 1 sampai 10. Oke deh, berarti 10 besar ya kayak gitu Iya. ya. Nih ada Catherine juga di Panjatan mau ingin tahu dijelaskan tadi mengenai virus HIV. Ada gak sih nama virus tertentunya untuk virus HIV? Nggak ada. Gak ada. HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu nama spesies virusnya Berarti yang mengakibatkan HIV itu. HIV itu emang nama virusnya ya? Iya. Oke deh. Ada juga Bayu Irawan nih. Dia mau nanya, kalau misalnya cakar-cakaran lewat kuku bisa nular nggak? Enggak. Kalau misal itu cakar-cakaran, nah kan cuma cakar-cakaran biasa, itu nggak bisa. Soalnya kalau virus HIV itu bisa menular melalui cairan. Jadi kalau nggak ada cairannya nggak bisa menular. Oke, Tapi kalau misal itu cakar-cakarannya menimbulkan luka, nah Berdarah gitu mengeluarkan ya? darah, nah itu bisa saja terjadi. Oke. Terus, nah ini lumayan bagus nih pertanyaannya. Ada Nyenye, namanya lucu banget. Dalam penyakit AIDS dikenal adanya masa jendela. Nih, teman-teman bisa jelasin nggak masa jendela itu apa sih? Nah, masa jendela itu sendiri itu merupakan periode awal atau biasanya periode jendela. Nah, periode jendela ini biasanya terdeteksi antara 3 sampai 6 bulan. Nah, dalam periode jendela ini, gejala AIDS bisa hilang tanpa diobati, sehingga kebanyakan orang menganggapnya sebagai flu biasa. Karena orang yang terkena AIDS awal mulanya bisa dikatakan sebagai orang yang sehat seperti orang lainnya. Tapi kalau lama-kelamaan dia akan terkenali atau terdeteksi bahwa ia terkena virus HIV. Nah, selain itu, di periode jendela ini, selain gejalanya bisa diobati, tapi juga bisa menularkan ke orang lain, gitu. Oke, nah itu tentang masa jendela sendiri ya. Terus ada juga nih, ada yang bertanya, tadi kan belum ditemukan obat ya untuk menghilangkan HIV/AIDS sendiri, menyembuhkan maksudnya. Kalau misalnya untuk yang tadi kayak menekan mengurangi atau menekan dan memperpanjang umur dari HIV/AIDS itu tahu nggak teman-teman nama obatnya apa? Nah, kalau obat yang dapat menekan jumlah HIV atau memperpanjang umur itu biasanya disebut dengan antiretroviral atau ARV. Iya, kalau itu
Bisa dijelasin nggak itu semacam apa, obat-obatan seperti apa? Nah, ARV ini fungsinya untuk menghambat perjalanan HIV. Tadi sudah dijelaskan bahwa ARV bagi yang belum mempunyai gejala AIDS dapat mengurangi kemungkinan menjadi sakit. Nah, kemungkinan menjadi sakitnya itu sangat kecil karena dia sudah menggunakan ARV. Sedangkan ARV yang digunakan dengan orang yang sudah memiliki gejala AIDS, maka ARV berfungsi untuk menghilangkan gejala tersebut. Untuk penanganan atau perawatan orang yang terkena HIV/AIDS itu seperti apa? Biasanya tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis. Nah, selain secara fisik melakukan pola hidup sehat, memberikan contoh atau dorongan bahwa kita harus hidup sehat, orang yang memiliki penyakit AIDS itu biasanya harus kita motivasi atau berikan dorongan bahwa kita harus memiliki kemauan hidup. Dan hidup itu masih bisa kita jalankan dengan berbagai tujuan kita. Oke deh. Dan pastinya kita tinggal kan nggak hanya sendiri ya dengan lingkungan masyarakat. Teman-teman tahu nggak apa sih yang berkembang dalam masyarakat? Stigma atau mitos-mitos apa yang berkembang di masyarakat tentang orang-orang yang terkena penyakit HIV/AIDS? Nah, mitos itu sendiri kan kabar atau berita sebagai sebuah kebenaran, tapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan justru malah sering keliru di anggapan masyarakat. Nah, mitos-mitos masyarakat tentang AIDS itu bisa saja berupa bahwa AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan. Padahal faktanya AIDS itu bukan merupakan penyakit kutukan Tuhan, karena AIDS bisa menular pada semua orang, baik itu laki-laki, perempuan, usia muda, tua, dewasa maupun anak-anak. Nah, selain itu banyak orang yang beranggapan bahwa terinfeksi HIV berarti vonis mati. Padahal di dalam faktanya itu, jika orang yang memiliki pola hidup sehat melakukan perawatan dan pengobatan, maka orang tersebut yang terinfeksi HIV dapat hidup sehat dan berumur panjang serta memiliki kemauan untuk hidup. Oke, jadi buat yang terkena HIV/AIDS jangan berkecil hati terlebih dahulu karena masih bisa hidup selayaknya orang yang normal ya, seperti itu, masih bisa beraktivitas. Oke, dan teman-teman punya apa tips gitu nggak kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang yang terkena HIV/AIDS, bagaimana sebaiknya kita dengan mereka? Nah, misalnya di lingkungan kita ada orang yang terkena HIV/AIDS, itu hendaknya kita jangan mendiskriminasi dia, jangan menyendirikan dia, jangan melecehkan dia, tetapi kita itu harus memberikan motivasi kepada dia agar dia mempunyai semangat hidup dan mampu berkreasi tanpa harus terbatasi oleh penyakit AIDS tersebut. Kamu grogi ya? Enggak, ngantuk ya. Oh, ngantuk ya. Oke, terusin Dedi. Selain itu, kita juga tetap harus menganggapnya itu seperti orang biasa, bukan orang yang kena kutukan Tuhan. Nah, itu. Ya pasti jangan dikucilkan. Jangan dikucilkan. Tapi justru seharusnya di-support terus ya, diberi motivasi. Iya. Oke, berhubung waktunya juga udah habis nih, closing statement nih mengenai topik kita hari ini tentang HIV dan AIDS. Ya, kita kan hidup ini memiliki prinsip dan tujuan. Jadi kalau misal kita mau memiliki masa depan yang cerah, gunakan prinsip dan tujuanmu semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Dan gapailah cita-citamu setinggi langit. Hiduplah dengan pola hidup yang sehat agar kamu tidak terkena penyakit AIDS gitu. Oke. Oh iya, kami dari Konselor Sebaya Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta dari Pusat Informasi Konseling Remaja SMA Negeri 2 Wates memohonkan ucapan terima kasih kepada KR Radio Yogyakarta, pada Bapak Bupati Kulon Progo, BNK Kabupaten Kulon Progo dan BNN Provinsi DIY, Polres Kulon Progo, KPPMD dan KB Kabupaten Kulon Progo, serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Puskesmas Wates,
Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY serta seluruh para pendengar setia remaja dan masyarakat dari KR Radio di seluruh Nusantara. Oke, terima kasih buat malam ini teman-teman dari SMA Negeri 2 Wates, ada Besta sama Adi dan teman-teman lainnya. Mau apa lagi? Ya, mau titip pesan buat kakak-kakak kelas 12 terutama SMA Negeri 2 Wates. Semoga besok lancar mengerjakan soal ujian nasional, diberikan kelancaran dan kemudahan, serta dapat sukses untuk meraih masa depannya. Amin, semoga besok yang ujian nasional dilancarkan dan Amin. diberi kelulusan ya. Amin. Yeah. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Apa Adi mau ngomong? Enggak, ya? udah ngantuk. Oh, udah ngantuk. Habis ini pulang kok, tenang aja. Oke, terima kasih buat Sobat Kredio semua yang udah bergabung di via SMS dan telepon juga ya. Besok minggu depan akan balik lagi ya dengan Iya. tema yang pastinya lebih menarik lagi. Pokoknya Dan tetap pastinya harus didengarkan dari seluruh sahabat remaja. asik. Pokoknya tetap didengerin aja. Selamat malam dan bye-bye.